Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auzan Ikanayu Agustin dengan NIM 860547375. Di sini saya akan menjelaskan makna pilar pendidikan sebagai dasar sistem pendidikan. Yaitu, dalam konteks pendidikan, pilar berarti dasar, fondasi, atau tiang penyangga yang menjadi penopang utama berlangsungnya proses pendidikan. Seperti tiang pada sebuah bangunan, pilar berfungsi sebagai pendidikan untuk menjaga arah tujuan dan keberlangsungan sistem pendidikan agar mampu menghasilkan peserta didik yang berilmu, berkarakter, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Tanpa pilar yang kuat, sistem pendidikan akan kehilangan arah dan sulit mencapai tujuan pembentukan manusia yang utuh. Yang kedua, yaitu ada prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tokoh pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara, merumuskan 3 prinsip pendidikan yang hingga kini menjadi landasan pendidikan nasional. Yang pertama, yaitu ing ngarso sung tulodo. Artinya, di depan memberi teladan. Guru atau pemimpin pendidikan harus menjadi contoh yang baik dalam sikap, perilaku, kedisiplinan, dan moral. Peserta didik belajar tidak hanya dari materi yang diajarkan, tapi juga dari keteladanan pendidiknya. Yang kedua, yaitu ada ing madya mangun karso. Artinya, di tengah membangun semangat dan kemauan, guru sebagai motivator yang berada di tengah peserta didik, membimbing, mendampingi, dan menciptakan suasana yang aktif serta menyenangkan. Yang ketiga, yaitu ada tuturi handayani. Artinya, di belakang memberi dorongan. Setelah peserta didik mampu berkembang secara mandiri, guru memberikan dukungan, arahan, kepercayaan agar mereka dapat mengembangkan potensi diri mereka secara optimal. Prinsip inilah yang kemudian menjadi semboyan pendidikan nasional Indonesia. Yang ketiga, yaitu ada relevasi dan tantangan penerapan di era digital. Yang pertama adalah relevasi. 1. Dalam pembelajaran daring, ingarsyo sung tolodo, guru harus menjadi teladan dalam penggunaan teknologi yang bijak, etnis, dan bertanggung jawab. Dalam ing madya mangun karso, guru perlu menciptakan interaksi aktif melalui platform digital, diskusi virtual, dan pembelajaran kolaboratif. Dalam tuturi handayani, guru mendorong peserta didik untuk belajar mandiri melalui berbagai sumber pembelajaran digital. Yang kedua, yaitu ada dalam literasi digital. Prinsip Ki Hajar Dewantara sangat relevan untuk membimbing siswa menghadapi banjir informasi di internet. Guru tidak hanya mengajarkan penggunaan teknologi, tapi juga kemampuan berpikir kritis, menyaring informasi, dan menghindari hoaks. Yang ketiga, ada dalam pembentukan karakter peserta didik. Pada era digital, menghadirkan tantangan berupa kecanduan gawai, cyberbullying, dan menurunnya interaksi sosial. Keteladanan guru serta pendidikan karakter menjadi sangat penting agar peserta didik memiliki etika, tanggung jawab dalam ruang digital. Yang keempat, yaitu ada peran guru modern. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan, melainkan fasilitator, mentor, dan pembimbing yang membantu peserta didik menemukan, memahami, dan mengelola informasi yang tersedia secara luas di internet. Yang selanjutnya yaitu ada tantangan. Tantangannya yaitu yang pertama ada kesenjangan akses teknologi. Antara daerah perkotaan dan pedesaan masih menjadi hambatan dalam penerapan pembelajaran digital. Yang kedua, ada rendahnya literasi digital. Sebagai peserta didik dan pendidik, dapat menyebabkan penyalahgunaan teknologi. Yang ketiga, ada menurunnya interaksi langsung. Dalam pembelajaran daring, berpotensi mengurangi aktivitas pemahaman nilai dan karakter. Yang keempat, arus informasi yang tidak terlihat, membuat peserta didik rentan terhadap hoaks, ujaran kebencian, dan konten negatif. Yang kelima, yaitu ada perubahan peran guru. Menuntut peningkatan kompetensi digital agar mampu memanfaatkan teknologi secara efektif dalam pembelajaran. Refleksi, pilar Ki Hajar Dewantara
untuk menjawab persoalan nasional. Prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara tetap relevan sebagai solusi sebagai personal pendidikan nasional saat ini. Keteladanan guru Ingarso Sungtolodo dapat memperkuat pendidikan karakter yang mulai mengerus oleh perkembangan teknologi, pendampingan dan motivasi, yaitu ada Ing Madya Mangunkarso, mampu meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Sementara itu, dorongan untuk kemandirian Tuturi Handayani membentuk generasi yang kreatif, kritis, dan mampu belajar sepanjang hayat. Dengan memadukan nilai-nilai tersebut dan pemanfaatan teknologi secara bijak, Indonesia dapat menghasilkan sumber daya manusia yang tidak hanya cerdas akademik, tetapi juga berkarakter, adaptif, dan siap menghadapi tantangan abad ke-21. Demikian penjelasan yang saya jabarkan. Jika ada kesalahan atau tutur kata yang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.